Halo semuanya, kali ini kita akan membahas soal KSN ya. Video kali ini berisi mengenai OSN Fisika, pembahasan soal OSK 2008 nomor 5 secara mudah dan sederhana. Tentu saja masih bersama saya, Pak Willy. Channel saya ini mengkhususkan pada pelajaran fisika, jadi silakan teman-teman untuk melihat video-video lainnya yang diperlukan sebagai sumber belajar. Mari kita mulai saja. Soal OSK 2008 nomor 5. Perhatikan sistem di samping. Ada benang meliliti sebuah silinder dan ujung lain benang diikat ke dinding. Jarak dari titik ikat ke titik sentuh silinder dengan dinding adalah L. Jari-jari silinder adalah R. Anggap ada gesekan antara silinder dan dinding dengan koefisien gesek maksimum mu. Massa silinder M. Tentukan pertanyaan ini. Ya, mari kita lihat dulu. Yang pertama, gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada silinder. Jadi di silinder saja. Jadi, untuk itu saya buat free body ya. Saya buat dulu free body. Tapi sebelum buat free body, saya akan gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja kalau kita meninjau sebuah sistem ini. Yang pertama tentu saja ini sudutnya ya, bisa misalkan dulu theta ya. Kemudian saya mulai dengan gaya berat, ini W sama M kali G. Kemudian ini ditahan oleh dinding, maka akan ada gaya normal ya, ke kanan. Kemudian ini digantungkan seperti ini, berarti ada reaksi ya, saya sebut R ya. Kemudian di sini ada gaya gesek antara dinding dan silinder, berarti ke atas ya, karena menahan gerakan bola ini jatuh ya, silinder ini jatuh ya. Nah, ini garis-garis bantunya saya namakan titik-titik untuk mempermudah nanti dalam menganalisis torsi ya. Sekarang kita akan menggambarkan free body diagram untuk silinder ya. Jadi saya mulai dengan silinder dipotong seperti ini. Ini ada tali kepotong, berarti muncul tegangan tali. Kemudian kita gambarkan gaya-gaya luar dan gaya dalamnya ya. Pertama kita mulai dengan gaya berat W ke bawah. Kemudian gaya normal ya ke kanan. Berikutnya gaya gesek ke atas. Dan saya kasih nama titik-titik untuk nanti kita membantu dalam persamaan dan garis-garis bantu ya. Nah, ini adalah theta ya. Ini seperti ini theta ya. Jadi dalam berseberangan. Oke, baru sekarang kita akan melihat pertanyaan yang B. Nyatakan keseimbangan gaya untuk sumbu X dan sumbu Y. Kita mulai dengan sumbu Y dulu. Sigma Fy sama dengan 0. Berarti gaya ke atas sama dengan ke bawah atau kebalikannya ya. Jadi di sini gaya ke atas itu adalah Fa. Kemudian ada komponen T dalam arah vertikalnya, itu T cos theta. Ke atas ditambahkan sama dengan yang ke bawah, yaitu Mg. Sekarang kita akan nyatakan persamaan keseimbangan dalam arah X. Sigma Fx sama dengan 0, berarti yang ke kanan sama dengan yang ke kiri. Ya, lihat dari gambar, berarti yang ke kanan adalah NA, gaya normal. Kemudian yang ke kiri adalah komponen horizontal dari T ini. Jadi T kali sin theta. Nah, setelah itu kita akan lihat yang C. Menyatakan keseimbangan torsi atau torka. Kita akan mulai bersama keseimbangannya untuk torka di O aja ya. Di O sama dengan 0. Sigma torsi di O sama dengan 0. Berarti putaran yang searah jarum jam nanti akan sama dengan putaran yang berlawanan jarum jam. Kita mulai dengan Fa kali R. Fa gayanya ini dengan momennya adalah R, itu searah jarum jam, nanti akan sama dengan yang berlawanan jarum jam. Untuk W, karena dia melewati titik O, berarti tidak ada torsi. Jadi nanti diimbangi oleh T ini dikali lengan momennya adalah R ya, T kali R. Oke. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan gaya gesek sama dengan tegangan tali. Oke, ini ada satu persamaan yang
cukup penting nanti untuk kita butuhkan dalam untuk menyelesaikan persamaan yang lain. Nah, sekarang kita akan menyatakan hubungan sudut ya terhadap jaraknya. Saya mulai dari gambar segitiga ini. Kita akan fokus di segitiga ini. Saya gambar ulang di luar di sini ya. Jadi di sini B ini, A itu adalah titik singgung silinder dengan dinding, O adalah pusat silinder. Kemudian C ini adalah titik singgung antara tali ya dengan silinder di sini. D itu adalah titik di luar ya, di luar silinder ya. Oke. Nah, jadi di sini kita lihat C ini adalah titik singgung. Ini adalah garis kerja gaya T, maka OC adalah jari-jari ya. OC jari-jari, bukan OD ya. Nah, kalau misalkan kita kasih nama ini R, ini L, berarti segitiga AOB itu nilai R per L nya atau tangan dari setengah theta. Oke. Nah, sekarang kita akan buktikan bahwa ini juga adalah setengah theta. Jadi garis BO itu adalah garis yang membagi sudut sama besar ya. Oke. Nah, ini R, ini L, ini juga sama R, ini L, berarti sudut yang ini akan sama dengan sudut yang ini, atau ini setengah theta, ini setengah theta. Jadi ini dibagi dua di sini ya. Nah, sekarang kita akan melihat hubungan antara sudut dan jarak ya. Kita mulai dari BO ya. BO kita cari tentu saja menggunakan Pitagoras antara L dan R ya. Akar dari L kuadrat tambah R kuadrat. Dari sini kita bisa lihat sinus setengah tetanya ya, sinus depan per miring ya. Jadi depannya adalah R, miringnya adalah BO, yaitu akar dari L kuadrat tambah R kuadrat. Kemudian kita cari cos setengah theta. Cosnya adalah samping per miring, jadi L per akar dari L kuadrat tambah R kuadrat. Nah, jadi dari sini kita bisa mencari sinus theta ya, menggunakan sudut rangkap. Jadi sinus theta sama dengan 2 sin setengah theta cos setengah theta. Kita substitusikan dari atas ya. Sin setengah tetanya adalah R per akar L kuadrat tambah R kuadrat, cos theta yang ini. Disederhanakan, dirapikan, jadi sin theta adalah 2RL per L kuadrat tambah R kuadrat. Jadi kita sudah dapat nilai sin theta. Kemudian kita akan cari cos theta. Tentu saja kita gunakan rumus sudut lengkapnya ya, pakai 2 cos kuadrat setengah theta min 1 ya. Substitusikan cos setengah tetanya dari sini, maka kita mendapatkan bentuk yang ini. Kemudian disederhanakan, dirapihkan, jadi dapat L kuadrat min R kuadrat ya, dari 2L kuadrat min L kuadrat per L kuadrat tambah R kuadrat. Itu adalah nilai sin theta dan cos setengah theta. Kemudian kita akan cari tegangan tali ya, tegangan tali dalam besaran ini ya. Nah, kita tahu persamaannya adalah FA yang ini ya, tambah T cos theta sama dengan MG ya. Nah, dari sini kita lihat bahwa FA tadi sama dengan T. Jadi kita bisa gantikan di sini. Kemudian digabungkan ya, T-nya 1 tambah cos theta nanti jadi pembagi ya. Jadi MG dibagi 1 tambah cos theta adalah nilai tegangan tali. Oke, sudah ya yang ini. Kemudian yang F tentukan gaya normal. Nah, untuk mencari gaya normal kita gunakan persamaan yang lain ya. Ini kita rubah dulu dalam bentuk R dan L karena dimintanya dalam R L ya, tidak dalam theta. Oke, sekarang baru kita lihat ke gaya normal ya. Gaya normal dalam R, L, M dan G juga. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa NA sama dengan T kali sin theta. Nah, setelah itu kita substitusikan T-nya yang ini karena udah sederhana, dikali sin theta dari sini ya. Ya. Kalau kita kalikan dan rapihkan, maka dapat MGR dibagi L.
Ini adalah gaya normal. Kemudian bagaimana dengan gaya gesek? Gaya gesek sama dengan tegangan tali, jadi kita tinggal tulis lagi F sama dengan T sama dengan ini ya. Oke, sekarang kita akan menghitung nilai minimum mu agar keseimbangan bisa tercapai. Jadi mu itu adalah gaya gesek dibagi dengan gaya normalnya. Tinggal kita substitusikan gaya geseknya dari sini, kemudian gaya normalnya dari sini ya, sehingga kita mendapatkan bentuk sederhana untuk mu nya adalah L kuadrat tambah R kuadrat per 2LR. Oke, demikian pembahasan mengenai soal OSN Fisika pada pembahasan soal OSK 2008 nomor 5 secara mudah dan sederhana. Jangan lupa ya untuk subscribe bagi teman-teman yang sudah merasakan manfaatnya. Silakan juga untuk komen yang positif dan juga membangun buat pengembangan channel saya ini. Baik, terus semangat belajar dan berjuang di KSN.